syariah itu tidak dibatasi, tidak diskup hanya pada ibadah, tetapi juga pada seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau orang sudah sampai di Mekah, di tempat sa'i, tapi dia tidak berniat sa'i, itu bukan sa'i namanya, itu jogging. Iya, jogging ya. Maqasid syariah itu tujuan syariah. Disebut DNA MN. Ini sebenarnya bedanya syariah sama fikih itu apa? Nah, mungkin pertanyaan ini akan kita jawab di segmen selanjutnya, segmen kedua ya. Dan ini Pak, mungkin topik yang sering membingungkan bahkan bagi mereka yang sudah cukup lama mempelajari hukum Islam, karena dalam diskusi-diskusi akademis kita sering mendengar istilah syariah dan juga istilah fikih itu kadang digunakan secara bersamaan atau bahkan dianggap hal yang sama, Pak. Iya. Nah, boleh tolong dijelaskan kepada kita semua apa sebenarnya perbedaan yang mendasar antara syariah dan juga fikih? Silakan, Pak. Ya, syariah itu ya yang termaktub, ya, yang termaktub di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, atau juga ketetapan para ulama, ya, atau juga kias, ya. Nah, bahkan di beberapa seperti Hasan, ya, kemudian ada Syadid Jarai, ada yang lain-lainnya. Tetapi secara umum adalah ijma ulama, ya, karena al ulama warasatul anbiya, adalah penerus para nabi, sehingga kita bisa mengatakan qaulul ulama yang pada ijma itu menjadi satu ketetapan hukum. Jadi itulah syariah. Jadi selama dia maktub di dalam Al-Quran, kemudian maktub di dalam hadis, atau juga tercatat di dalam hadis, dan tentu hadisnya sahih, hasan gitu ya, atau bahkan doif gitu, selama itu bisa menjadi hujah bagi kita untuk melaksanakan itu. Kemudian bagaimana cara melaksanakannya, itu kan kemudian orang akan berbeda-beda. Contohnya, di dalam Al-Quran ada nggak perintah sholat wajib? Ada kan? Ada. Kemudian apakah memang, ya, ada beberapa pertanyaan yang sering dikatakan, di mana coba tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa kita disuruh 5 kali untuk sholat 5 waktu di dalam Al-Quran? Kita tidak akan menemukan itu. Iya, betul. Enggak. Justru ada yang mengatakan cuma 3 kali waktu. Tetapi di hadis Nabi melakukan 5 kali. Di subuh, di zuhur, di asar, di maghrib, di isya. Ya, sehingga ketetapan itu tidak terpisah, gitu ya. Kemudian ada contoh yang lain. Ada kalau kita fikih itu adalah bagaimana cara memahami syariat itu, bagaimana melaksanakan itu. Itu kemudian fikih artinya al-fahmu, ya, atau yang terdiri dari dalil-dalil syariah, ya, at-tafsili. At-tafsili itu rinci. Jadi dirincikan ininya, bagaimana cara melaksanakan sholat itu, ya. Kemudian bagaimana biasa pasal sahabat yang ketemu Nabi dikatakan, saya pernah ketemu Nabi, saya sholat bersama Nabi, dia begini. Kemudian itulah disusun, sehingga itulah disebut dengan fikih, fikih muamalah gitu, fikih ibadah, ya. Kemudian haji ya, al-hajju asyhurun ma'lumat. Bagaimana kita bisa melaksanakan haji? Ya tentu kita baca selain itu dia hadis Nabi, ya kan? Di hadis-hadis Nabi, kemudian juga para sahabat yang melihat Nabi, kemudian itu menjadi hadis, bisa dibaca. Kemudian disusunlah ada namanya fiqhul hajj, ada fikih siam, puasa, ada fikih ibadah, ada fikih nikah, ya. Ya, itu yang selanjutnya. Itulah perbedaannya. Kalau di itu ketetapan hukumnya, fikih itu bagaimana cara menjalankannya, rinciannya. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin lebih relevan ya, Pak. Ya. Terutama dalam konteks kita sebagai warga negara Indonesia yang sistem hukum nasional mengadopsi juga sistem hukum positif. Namun di sisi lain kita juga memiliki nilai-nilai syariah, ya.
itu bagaimana sebenarnya hubungan antara syariah dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia? Apa keduanya saling bertentangan atau justru bisa saling melengkapi, Pak? Ya, tentu harapannya ya, syariah itu kan punya tujuan maqasid syariah dan sangat diharapkan tentunya kalau kita bersyariah itu sesuai dengan yang tadi tujuan-tujuan syariah, DNA MN itu ya, Iya, betul. DNA MN itu ya menjaga dari din, menjaga agama kita, kemudian menjaga akal kita, menjaga jiwa kita, menjaga harta kita, menjaga nasab kita, gitu ya. Nah, ini jadi tentu negara pun ingin menjaga warganya. Nah, bagaimana cara menjaga supaya tidak kocar-kacir gitu ya? Kalau agama itu kan dulu pernah kita belajar, agama itu secara A itu tidak, agama itu kocar-kacir. Sehingga menurut pemerintah pastinya bahwa orang yang lebih taat menjalankan agamanya itu lebih teratur, ya lebih baik, karena di agama itu diatur nggak boleh loh durhaka sama orang tua, nggak boleh mencuri harta orang lain gitu. Nah, ketika kita sudah beragama, kemudian apa yang sudah kita amalkan di dalam agama kita, ternyata kita punya konsensus bernegara namanya. Kita sama-sama tinggal pada rumah yang satu, yaitu rumah Indonesia. Perlu orang banyak ini, 280 juta orang ini perlu diatur. Ya, contohnya haji. Kalau pemerintah nggak mau ngatur haji, berangkat sendiri-sendiri, ini kan repot nih. Jadi bisa jadi ini akan jadi kapitalis, kemudian nanti dipergunakan orang hanya memperkaya, kemudian terlantar di sana. Nah, kalau negara, ya kita juga nggak dianggap kalau kita nggak ada perwakilan pemerintah di sana, kita nggak bisa punya negosiasi, kita dapat berapa kalau tidak ada bendera, tidak ada negara yang hadir untuk membantu warganya. Sehingga mulai dari kita, contohnya haji ya, ada undang-undang zakat, kemudian ada dibuat peraturan haji, ada undang-undang wakaf, ini semuanya diatur, termasuk pernikahan. Ya, pernikahan, kalau orang yang mau menikah itu ada tempatnya namanya KUA. Negara memfasilitasi. Kalau enggak kan susah nih. Setiap ormas, Muhammadiyah punya kantor untuk ini, NU nih. Kalau yang menikah NU sama Muhammadiyah, mereka kan bingung nih, kita pakai kantor Muhammadiyah apa NU nih gitu. Iya. Atau Persis, ya sudah, dan negara hadir bikin KUA. Gitu. Sehingga memudahkan. Ada zakat. Ya, kalau zakat nggak dilembagakan oleh negara, ya orang bingung mau bayarnya mungkin tidak sesuai program. Ada yang salah sasaran, orang kaya dikasih, karena orang kaya ini kadang dia bagi-bagi itu, atau ada orang yang malah ngumpulin orang kampung, kemudian dia dengan bongkanya bagi-bagi, orang berjejel-jejel, akhirnya mati 10 karena keinjak-injak. Iya, banyak yang menjadi korban yang seperti itu. Sehingga negara hadir membuat aturan, berzakat, jangan kamu kasih. Justru kalau ada orang begitu kemudian pemerintah mendiamkan, pemerintah menjadi pihak yang disalahkan. Harusnya tidak ada terjadi. Semua keramaian-keramaian yang menimbulkan resiko orang menjadi korban itu harusnya diantisipasi dengan memfasilitasi ya agnia-agnia itu ya, dan juga nanti uangnya kemana, ke tadi orang fakir miskin, orang yatim, mu'allaf, yang lainnya itu terdata, dan juga ada programnya. Kalau masih bisa kerja kemudian jadi modal kerja, kalau memang dia manula dia hanya diberikan saja gitu. Nah, itu diatur sama pemerintah melalui transparansi, akuntabilisasinya, sehingga ya negara memang harus hadir. Ya, memang nggak ada paksaan. Dan di Indonesia itu menurut saya ya, pengamatan saya, umat Indonesia ini lebih ikhlas bersyariah daripada negara yang notabene ya, seperti Arab Saudi, seperti negara Iran dan yang lainnya. Lebih ikhlas orang Indonesia karena nggak dipaksa. Contohnya
orang memakai hijab, memakai kerudung, memakai apa? Apa negara ngatur? Kalian harus pakai kerudung, enggak kan? Jadi nggak ada kejadian seperti di negara-negara Arab itu, karena negara mengatur perempuan supaya menutup aurat, itu kan syariah, menutup aurat. Ya, pas dia naik, dia mau ke Amerika, dia mau ke Eropa, pas dia naik pesawat, udah langsung di pesawat udah dibuka. Karena dia selama ini pakai cadar, karena terpaksa negara mengatur itu. Tapi di Indonesia enggak. Tetapi justru warganya, masyarakat Indonesia lebih senang bersyariah. Makanya tren hijab muslimah itu menjadi tren hidup kita. Ibu-ibu jadi terlihat anggun memakai gamis, syar'i tapi modis gitu. Ya, betul. Syar'i tapi anggun, syar'i tapi cantik gitu. Ya Allah a'lam bishawab. Berarti kesimpulannya keduanya bisa saling melengkapi ya Pak? Betul, ya itu yang diharapkan tentunya. Saya penasaran dengan pengalaman dan penelitian Bapak nih, berdasarkan pengalaman Bapak dalam praktik di lapangan atau yang lainnya, kemungkinan ada nggak Pak syariah dan hukum positif itu berjalan berdampingan secara harmonis? Dan jika memang ada, seperti apa sih model ideal dari koeksistensi tersebut? Ya, jadi kalau model ideal gini, syariah itu kan sekarang terlembagakan ya, terlembagakan seperti ada kita keuangan syariah itu ada BMT, ada bank, ya kemudian kita undang-undang kan, pemerintah membuat peraturan namanya Undang-Undang Perbankan Syariah. Kemudian juga ada lembaga keuangan mikro syariah. Kemudian OJK mengatur itu. Kemudian kita sebagai masyarakat mendirikan namanya Lembaga Majelis Ulama Indonesia. Kemudian masyarakat jadi tercerahkan dari fatwa-fatwa ulama. Jadi ketika kita mau berinvestasi, ya juga ada namanya saham-saham syariah. Ya, kemudian ketika kita mau tahu tentang zakat, infak, sedekah, ternyata kita sudah punya instrumennya, sudah punya lembaganya. Ini adalah harmoni ya, harmoni ya, ekosistem yang menjadi syariah. Kemudian ada seperti halal. Jadi syariah itu juga mengatur makanan kita harus yang halal. Al-halal bayyin wal haram bayyin gitu ya. Harus jelas gitu. Jadi justru kita, apa yang kita makan itu tidak hanya kita pastikan bahwa uang yang membeli makanan itu adalah dapat dari yang halal, tapi juga makanan yang kita makan harus juga halal cara prosesnya. Seperti yang menyembelih. Yang menyembelih itu siapa? Yang menyembelih itu apakah dia sudah bersertifikat Juleha, juru sembelih halal? Ada kan? Ada sertifikat kompetensinya. Negara mengatur itu. Ya. Kemudian apakah dia produknya itu udah punya logo halal, ada nomor serinya bahwa ini sudah diuji, ya, baik secara reguler atau self declare. Kemudian badan pemerintah kita sudah mendirikan badan di bawah Kementerian Agama namanya BPJPH. Artinya masyarakat Indonesia dijaga secara syariah supaya kita memastikan bahwa kita memakan adalah halal secara proses, halal secara zat, kemudian halal secara mencari rezekinya gitu. Itu harmoni. Jadi menjadi satu ekosistem lah untuk kita di Indonesia, bahwa halal itu menjadi lifestyle kita gitu. Oke, baik Pak. Nah, sekarang kan dengan pemahaman dasar syariat sudah kita miliki. Mungkin kita akan masuk ke topik selanjutnya yang jauh lebih relevan ya Pak, yaitu bagaimana syariah ini berinteraksi dengan relevansi dan perkembangan syariah di era modern ini. Pak Rusdi, kita kan hidup di era digital nih, di mana banyak bermunculan hal yang baru yang sebelumnya belum ada ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana syariah bisa memberikan panduan untuk menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan modern seperti cryptocurrency, artificial intelligence atau AI, dan juga media sosial? Itu gimana Pak? Baik,
kalau cara kita menghadapi teknologi sekarang ini, ya, gampang sebenarnya kita lihat dari al-aslu. Ya, al-aslu. Jadi ketika kan kita bedakan dua ya, asal dari kan kalau kita tahu bahwa syariah itu masuk ke fikih, fikih itu ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Di sini cryptocurrency itu kan muamalah. Al-aslu di situ, dasar dari fikih muamalah itu ya semuanya boleh. Nah, kalau semua boleh, berarti lapangannya lebih luas. Betul. Boleh berinovasi, mau cryptocurrency, mau apa, selama tidak ada yang dilarang di situ. Ada nggak di situ maghrib bitnaik? Maghrib itu maishir, gharar, ya, tadlis, kemudian ada najas, ya. Ada bohong-bohongan di situ, gitu ya. Ada najis di situ. Ini ada nggak? Kalau nggak ada semuanya, boleh. Gampang kan, syariah itu bukan sesuatu yang. Tapi kalau dia di dalam ibadah, kita tahu bahwa ibadah kita kepada Allah hanya apa yang Rasulullah praktekkan, hanya ada pada Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Rasulullah praktekkan. Selama nggak ada dari situ, kita nggak bisa tuh. Ulama tidak bisa bikin aturan untuk membuat salah satu sholat. Ada ulama bilang besok akan ada sholat fardu ditambah, jadi 6 kali sholat gitu. Nggak boleh. Harus tetap 5. Siapapun mazhabnya, siapapun ulamanya, kalau dia mengatakan ada sholat fardu selain yang 5 itu, ya, ada sholat, katanya sholat wajib sekarang, sholat setelah fitness gitu, nggak ada tuh. Atau dibilang kita akan ada puasa Muharram gitu. Puasa Muharram apa gitu, nggak ada. Itu berarti dia sedang melakukan inovasi dalam agama. Tapi kalau yang tadi mau digital, mau apa, mau cryptocurrency, selama tidak ada di situ menzolimi, tidak ada yang terzalimi, semua rukun dan syarat muamalahnya ada, kemudian tidak ada di situ najis, tidak ada tipu-tipu, semuanya itu mau apapun namanya boleh. Ya, boleh nggak saham Pak? Boleh, sesuai apabila terjadi keadilan. Boleh nggak cryptocurrency? Boleh. Yang penting jangan sampai rugi. Kan yang ditakutkan, kenapa sekarang cryptocurrency belum dibolehkan di Indonesia? Karena takutnya nanti orang sudah invest, tiba-tiba servernya desainnya off, udah hilang duitnya, kita mau ganti kemana? Rugi, ya, rugi gitu. Itu nggak bisa kan? Jadi cryptocurrency katanya negara nggak bisa campur tangan di situ. Jadi kan negara mau memastikan bahwa warganya terhindar dari resiko kerugian. Baik tujuan negara, itulah kemudian ada kehati-hatian. Tapi kalau mau contohnya asuransi, ada investasi, selama di situ tidak ada bunga, ya, atau tidak ada riba, ya boleh aja. Tapi kalau udah ada, sehingga kita memandang boleh atau tidaknya, lihat apa yang menjadi larangan syariah, ada nggak di situ? Nggak ada, boleh. Itu. Jadi kalau kita lihat ada kolam renang, kemudian dibatasi dikit tuh, kolam renangnya 100 meter persegi. Ternyata ada 10 meter dibatasin, dipagarin, buaya di situ. Boleh berenang 90 meter itu, jangan berenang pada 10 meter ini, sini ada buaya. Itulah syariah. Sebaliknya, kalau yang ibadah mahdhah, ini semuanya buaya 90 meter. 10 meter ini aja kita nih. Bolehnya 10 meter. Bolehnya 10 meter karena perintahnya hanya di sini, nggak boleh ke tempat-tempat lain. Gitu. Karena yang 90 ini buaya semua ini. Ada itu nggak boleh, nggak ada ruang inovasi di dalam ibadah. Mahdhah. Tapi kalau muamalah, inovasi silakan. Selain kamu tidak boleh apa? Tidak boleh melakukan hal-hal buruk.
ada judi di situ, untung-untungan, ya, jual beli pakai lempar. Saya mau beli tanah, tapi si kuat saya melempar. Kalau orangnya lagi sakit, lemparnya cuma dikit dapat gitu. Tapi kalau lagi dia habis makan lagi kuat, penuh jauh, jadi dia untung. Itu namanya untung-untungan, nggak boleh. Ada riba, dia pinjamin, kemudian dia dapat untung, ya. Kemudian orang yang mau rugi, usahanya bangkrut apa, yang penting dia taunya sebulan bayar bunga segini, itulah riba. Itu, wallahu a'lam bishawab. Iya, yang penting semua sesuai syariah ya, boleh aja. Iya. Oke, Pak. Lanjut pertanyaannya tentang adaptabilitas nih, Pak. Ya. Yang kita tahu bahwa syariat memiliki prinsip-prinsip yang tetap. Namun di sisi lain kita harus mampu merespon perkembangan zaman juga. Ya. Nah, ini bagaimana sebenarnya mekanisme adaptasi syariah terhadap perkembangan teknologi dan juga perubahan sosial? Apa ada metodologi khususnya atau gimana tuh, Pak? Ya, metode kita adaptasi syariah itu pertama tetap mengikuti teknologi itu, ya, mempelajari teknologi itu, tetapi terisi dengan kebaikan, nilai-nilai kita. Nah, saya terus terang melihat zaman sekarang agak sulit kita keluar dari era digital ini. Kalau kita keluar dan tidak mau mengikuti era digital ini, udah lepaslah semuanya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi lihat aja begini, dulu orang nggak mau ikut online jualan, sehingga dia tetap bersikuku dengan sistem tradisionalnya. Orang nggak mau lagi orang datang ke situ beli. Orang sekarang nunggu di rumah, mau martabak, tinggal pesan datang martabaknya gitu. Tetap kita bikin martabak, hanya kita dapat pelanggan-pelanggan yang masih setia saja. Tapi kan lama-lama nggak bisa begitu. Jangkauannya pun kalau orang mau jual martabak hanya jangkauan sekitar 1-2 kilo yang datang. Tapi kalau pakai online bisa dari 10 kilo. Kalau sudah terkenal, pengen nyoba nih gitu. Nah itu, jadi kita sebenarnya nggak ada larangan untuk mengikuti. Adaptasi terus kita lakukan, tahapan-tahapannya kita ikuti, kita belajar terus. Justru memang semua dakwah, semua syariah, ketentuan, semuanya harus mengikuti itu. Iya, selama tidak bertentangan. Betul. Harus kejelasan, seperti jual beli marketplace apa. Yang penting syarat-syarat dan rukun-rukunnya kita penuhi. Kemudian tidak ada yang bohong-bohong. Ya, kalau ada bohong-bohong ada gini. Ada dia foto HP, padahal bentuk stiker, dijual HP ini. Orang pesan, tiba-tiba yang datang stiker. Ternyata dia foto itu. Memang dia nggak salah, tiba-tiba yang datang stiker. Ada kan kayak gitu, ada kasus begitu. Nah, ini artinya terjadi penipuan. Masa stiker harganya 5 juta, masa stiker harganya 1 juta gitu. Nah, inilah yang orang kemudian mengambil untung dari kemudahan teknologi. Tentunya reseller, boleh nggak? Boleh. Ya, kemudian kita bantu jualan orang, bantu promosi, promosi atau apa ya, dilengkapin aja syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, atau kita beli dulu kemudian kita jual, atau kayak memang kita menjadi reseller, semuanya dimungkinkan. Kemudian harus ada juga nilai-nilai seperti kalau di fikih muamalah itu kan ada namanya khiyar. Di marketplace juga harus diatur khiyar. Artinya gini, sesudah barang sampai di saya, kok nggak cocok warnanya sama gambarnya, kok nggak cocok, sering kali itu kan. Aku nyesal. Bisa nggak dibalikin? Harus bisa. Kalau nggak bisa artinya dia melakukan kezaliman. Makanya nggak ada cerita barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, itu nggak. Ya bisa karena ada khiyar aib, ada khiyarul majlis. Kemudian kalau disepakati, kalau nggak cocok di mana gitu. Makanya kita belanja pun kalau ke toko, Pak, ini saya beli baju buat anak saya nggak bawa, ini nggak bisa dicoba. Gimana kalau sampai di rumah terlalu sempit atau kedodoran? Harusnya ada di situ diatur. Ada kesepakatannya. Ada kesepakatannya. Jadi jangan mau ada peraturan-peraturan yang kemudian menzalimi. Seperti gini, kita nitip motor yang hilang,
barang yang hilang tidak menjadi tanggung jawab Di luar tanggung tukang jawab. parkir gitu. Kami hanya menyewakan itu, nggak bisa. Iya. Mana tanggung jawabnya? Berarti rugi dong. Anda mau dapat uangnya saja, itu berarti tidak sesuai syariah gitu. Oke, Allah baik alam. Pak. Sebagai penutup untuk segmen ini, Ya. saya ingin mendengar visi dari Pak Rusdi tentang masa depan. Jika kita melihat tren global saat ini kan dan perkembangan pemahaman masyarakat terhadap Islam, itu bagaimana menurut Pak Rusdi masa depan implementasi dan pemahaman syariah yang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dalam konteks global? Oke, Ya. jadi lebih luas. Gimana tuh Pak? Di dalam konteks global ya, visi kita memang terwujudnya ya negara yang bersyariah. Artinya negara yang menjadi rahmatan lil alamin, tidak hanya bagi pemeluk muslim saja, tetapi non muslim juga merasakan. Kita tahu sekarang juga produk-produk perbankan syariah, lembaga keuangan syariah diminati orang yang non-muslim juga. Iya. Karena menurut mereka sistem bagi hasil ini menjadi sistem yang menarik. Kalau untung kita bagi, kalau rugi juga kita sama-sama rugi. Itu Iya. fair, itu namanya Fair, adil, adil. justice ya. Saya kira visi kita adalah tetap menjunjung tinggi dan terwujudnya Indonesia yang menjadi leader implementasi syariah. Ya, Indonesia ini adalah negara yang wasatiyah, negara dengan akidah yang lurus, kemudian warganya yang suka bersyariah. Artinya hidup itu tidak hanya untuk ekonomi, tidak hanya untuk politik, tapi ada nilai tujuan yang ingin kemudian dituju, yaitu keridhaan Allah. Kalau udah Allah ridha dalam hidupnya, tentu nanti pada akhirat nanti kita mendapatkan tempat yang terbaik dan juga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kalau kita sebut dengan ini orang yang patuh ya atas perintah Allah, tentu Allah sangat menyukai apabila ada hambanya yang mengikuti aturannya. Justru mereka yang ingkar, Allah ancam ya. Allah ancam ya, ada azab pedih, bahwa mereka nanti akan fidarkil aspal minan nar gitu. Tentu kita tidak inginkan itu. Jadi Iya, kita harapkan nanti negara kita ini menjadi baldatun thayyibatun warabbul ghafur. Ini artinya ada negara yang damai, negara yang diampuni, negara yang penuh dengan keberkahan. Tentu ini semua ya dilandasi dengan syariah. Saya kira nggak akan ada baldatun thayyibatun warabbul ghafur ini kecuali memahami dan mengimplementasi syariah. Jadi apalagi kita dari Fakultas Syariah, tentu ini menjadi modal dasar kita untuk mengarungi kehidupan ini sehingga kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Oke, wah. Dunia wal akhirah. Menarik sekali teman-teman Iya. visi dari Pak Rusdi ya. Pak, diskusi kita hari ini sangat mencerahkan ya. Kita telah membahas banyak dari mulai definisi fundamental syariah, perbedaan fikih syariah, dan juga hukum positif, hingga relevansi di era-era modern sekarang. Nah, sebelum kita tutup percakapan yang sangat berharga ini nih Pak, saya ingin mendengar juga dari Bapak, ada nggak sih pesan khusus atau insight penting yang ingin Bapak sampaikan, terutama kepada pemuda atau mereka yang baru mulai memahami syariah lebih dalam? Ya, saat ini generasi muda, saya lihat itu kemudahan teknologi yang begitu sangat mempesona dan juga di luar pandangan saya. Tapi manusianya tidak merespon itu dengan makin belajar. Saya lihat gini, zaman saya belajar itu menjadi satu keharusan gitu ya. Belajar, berdiskusi apa. Tapi sekarang ruang diskusi itu sepertinya semakin menyempit. Sehingga banyak orang yang menganggap gini, ngapain lagi ngapalin Al-Quran gitu ya. Ada yang mereka yang berpikir begitu, ngapain aja, ngapain hadis, semuanya udah selesai dengan ChatGPT contohnya. Semua udah selesai dengan Gemini. Tentu ini menurut saya salah. Dan Allah menjadi tujuan kita. Ridho Allah lah ya, terutama mungkin kalau kita masih punya orang tua ya tentu kita harapkan ridho dari orang tua kita, karena kalau orang tua kita sudah ridho tentu kita akan sukses di dunia dan akhirat ya. Oke, baik. Wallahu a'lam.
Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ya. yang sebesar-besarnya Iya. telah meluangkan waktu dan juga berbagi ilmu Sama-sama. dan pengalaman buat kita semua. Iya. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk subscribe dan juga nantikan episode selanjutnya yang gak kalah seru dan juga tentunya narasumber ahli lainnya lebih memberikan perspektif yang menarik. Saya Alina Husna Hasan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.